Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 untuk pelajaran akidah akhlak. Mari kita awali dengan baca basmalah dan doa pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, untuk hari ini kita mau belajar akhlak terpuji. Anak-anak sekalian, akhlak adalah perangai, terpuji adalah yang mulia. Untuk itu kita sebagai ciptaan Allah harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah untuk selalu beribadah kepadanya dan juga untuk membantu kepada sesama, yaitu saling tolong menolong kepada orang lain. Anak-anak sekalian, setiap muslim harus menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat adalah pemberian Allah yang menyenangkan. Maka kenikmatan yang menyenangkan ini patut kita syukuri. Orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah SWT. Kalau orang yang tidak bersyukur namanya kufur nikmat. Kufur nikmat itu artinya tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai hamba Allah yang diciptakan dengan sempurna, mari kita tetap bersyukur atas nikmat Allah SWT. Anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan untuk pelajaran akhlak terpuji ini, yaitu dengan bersyukur kepada Allah atas pemberian kepada diri kita, terutama adalah yang Allah berikan nikmat jasmani. Jasmani itu adalah bentuk tubuh kita yang Allah lengkapi dengan akal pikiran untuk berpikir bagaimana caranya membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu dengan hati dan juga dengan hati nurani. Yang berikutnya, Allah memberikan yang namanya penglihatan. Allah memberikan ciptaannya yang baik. Kita lihat dengan mata kepala kita, dengan bersyukur atas nikmatnya Allah yang diciptakan dengan baik itu untuk manusia. Berikutnya Allah berikan yang namanya telinga untuk mendengarkan. Kita mendengarkan nasihat-nasihat dari ustadz maupun orang tua kalian, harus didengar dengan yang baik. Allah memberikan hidung untuk bernapas. Kita bernapas mencium bau-bau yang wangi. Kalau kita pergi ke masjid pakai wangi-wangian dengan menggunakan hidung untuk bernapas. Berikutnya Allah berikan mulut. Mulut ini kita bersyukur kepada Allah dengan bisa berbicara, makan juga pakai mulut. Anak-anak harus makan setiap pagi, yaitu dengan sarapan, karena makan itu adalah pemberian nikmat dari Allah SWT. Untuk apa? Untuk kita bisa bergerak, untuk belajar, untuk ibadah kepada Allah, untuk ngaji, yaitu dengan makan dan bisa bergerak, dan juga punya tangan untuk memegang, misalkan memegang alat-alat atau buku, atau mungkin membetulkan baju atau kopiah. Berikutnya adalah menggunakan tangan, menulis juga menggunakan tangan. Juga kaki, Allah berikan kaki, yaitu untuk jalan. Kalau kita tidak punya kaki, kesulitan. Kita bisa sepak bola dengan kaki. Kita berjalan ke masjid untuk
sholat 5 waktu juga berjalan. Kita ke TPA juga untuk berjalan. Nah, anak-anak sekalian, ini yang Allah berikan namanya adalah jasmani. Berikutnya Allah berikan nikmatnya namanya rohani. Rohani itu adalah roh, jasad. Di dalam jasad manusia ini namanya ada roh, yaitu untuk merasakan. Bisa nangis, itu namanya sedih. Bisa tertawa, itu adalah gembira. Dengan merasakan namanya rohani. Kita beriman kepada Allah, bisa membedakan yang baik adalah mohon kepada Allah yang baik. Kita sedih, kita juga harus sabar. Anak-anak sekalian, itu adalah nikmat yang Allah berikan namanya rohani. Berikutnya adalah Allah berikan yang namanya nikmat rezeki. Nah, nikmat rezeki ini kita gunakan sebaik-baiknya. Di samping kita gunakan untuk manfaat diri sendiri, kepada orang lain kita bisa infak, kita bisa sedekah, kita bisa membantu orang lain dengan rezeki Allah berikan. Tapi tetap bersyukur walaupun sedikit. Kalau itu disyukuri maka akan barokah dan Allah akan memberikan yang namanya keberkahan, kebaikan untuk diri kita sendiri. Berikutnya anak-anak adalah kita harus hidup sederhana. Sebagai akhlak terpuji adalah hidup sederhana. Walaupun ada orang tuanya yang kaya, tapi tetap tidak menyombongkan diri. Harus rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong, tidak takabur, tidak membanggakan diri, namanya rendah hati. Pada siapapun, kepada teman kita tidak merendahkan, walaupun orangnya nggak pinter atau orang bodoh, tetap kita sayangi. Walaupun tidak mempunyai kelebihan, tetap kita sayangi. Anak-anak sekalian, untuk berikutnya rendah hati ini, mari kita pakai untuk tidak menyombongkan diri. Harus kepada orang tua, kepada teman, kita menghargai. Kepada orang lain, namanya itu adalah rendah hati. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah nanti bisa anak-anak lanjutkan dan belajari buku paket akidah akhlak. Dan kalau sudah selesai, nanti mohon untuk dikerjakan tugasnya dari Pak Sarjono, halaman 57. Halaman 57 yang A, kemudian 58, terus kemudian 59 yang rom A sama rom B saja. Ditulis di buku tulis, kasih nama, kelas, dan nomor absen. Demikian anak-anak, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.